Baik, untuk VA, Pak Yuda, tadi apakah VA-nya bisa ke bank lain, apakah ke Bank Sumut? Izin Bu Nurul, berarti kalau untuk yang LKPP tadi Bu, dari SCPD nanti tetap dalam bentuk transfer Bu ya. Cuman yang konekkan ke LKPP-nya nanti dari sisi SCPD Bu ya. Betul, Pak. Jadi nantinya untuk yang LS katalog elektronik, Pak, maaf, pembayarannya itu akan dibuka satu opsi lagi dari katalog elektroniknya, Pak. Pembayaran melalui SIPD. Nanti informasi pembayarannya itu dikirim ke SIPD. Nanti pembayarannya dari BPD itu masuknya berarti lewat gerbang SIPD, Pak, lewat SP2D online. Tapi memang eh, informasi detail pembayarannya, tujuan pembayarannya itu dibuat terlampir, Pak. Karena dari LKPP-nya itu meminta ada transfer yang PPNBM itu diteruskan ke pihak Telkomnya. Nah, itu juga sudah tercantum seluruhnya di detail di 312 itu, Pak. Di 207 juga ada. Bisa dicek mungkin nanti detail dari API pembayarannya. Berarti untuk eh, parameter yang kita ambil nanti nomor SP2D-nya Bu ya. Nomor Untuk SP2D untuk ya bisa. fledgingnya ke dari sisi Bu ke sananya. Kalau dari sorry Pak, kalau dari kami itu pakai nomor order, itu yang kami gunakan untuk menanda dari LKPP-nya Pak. Nanti kami kirim informasi LKPP-nya untuk pembayaran itu by nomor order, terus nanti mungkin penguat yang nomor SP2D sebagai bukti bayar unik bukti bayarnya dari Betul. ini dari SIPD Pak. Oh baik Bu. Mungkin tambahan, Bu, pertanyaan. Boleh Jadi Pak? nanti kalau LKPP ini, Bu, pembayarannya kan ada rekening bank lain juga itu, Bu. Iya Itu Pak. adminnya kan kalau saat ini rekening penerima ya Ya. ditanggung. Itu gimana ya, Bu ya? Nah, kemarin itu sebenarnya jadi diskusi juga, Pak. Terus informasi dari Bina Keuangan Daerah, mereka menyampaikan bahwa di regulasi itu sudah tercantum, Pak. Kalau misal ada beban biaya tambahan, itu dibebankan ke pihak ketiga. Berarti nanti dari pihak ketiganya itu akan ketambahan satu biaya admin lagi, Pak. Kalau misal jika pihak ketiga tersebut itu memiliki beban pembayaran eh, PPNBM gitu, Pak. Jadi kalau misalnya pihak ketiganya itu diharuskan membayar PPNBM, maka transfernya itu jadi dua tujuan kan, Pak ya. Nah, Betul. biaya admin tambahannya itu dibebankan juga ke pihak ketiga, Pak. Berarti dalam dalam struk pembayarannya, invoice tagihannya ini, Bu. Nah, iya, Berarti si Pak. si merchantnya ini menambahkan biaya admin di situ, Bu ya. Kalau dari invoice-nya itu nggak didetailkan sebenarnya, Pak. Tapi Oh, udah ada langsung total, notifikasi. total bayar. Iya betul, total Oh, bayar kan oke. di SIPD pun kami ngambil total keseluruhan transaksinya, Pak. Total, oke, Bu. Tapi diberi notis saat akan transaksi di katalog elektroniknya. Kalau beban biaya tambahan itu dibebankan ke pihak ketiga. Terus itu Pak, izin konfirmasi juga. Nanti di payment evidence itu kalau misal kita transfer ke dua tujuan, Pak. Nah, yang biaya adminnya itu dicatat juga nggak Pak di payment evidence, Pak? Iya. Izin Bu, Iya, Baik, Bu. Ya. nanti yang terkait biaya admin ini apakah ini admin transfer Bu ya? iya, transfer, iya, biaya transfer Oh, antar bank. Itu izin, Bu, ya, menanggapi yang tadi, Bu Nurul. Itu Iya, harusnya Pak. dua ya, Bu ya. Karena kan rekening tujuannya ke bank lain beda-beda, Bu. Iya. Nah, nanti nah, untuk DA07 ini kita perlu SIT WT lagi nggak, Bu ya? Agar kami di sisi kami nyiapkan environment development dulu gitu, Bu. Kalau misalkan mau SIT WT dulu gitu, Bu. Boleh, Pak.
Kalau Bapak naik kalau yang 206 ke 207 sebenarnya kami butuh UIT Pak untuk memastikan Oke. transaksi tambahannya itu bisa digunakan UIT TO. Terus kalau misal Bapak naik yang sorry implement yang 312 ini kan nanggung juga ya Pak ya kalau implement 311 naik 312 berarti kita harus SIT dulu Pak. Nanti kalaupun Oh, Bapak butuh diskusi lagi pra SIT-nya itu diinformasiin lagi aja Pak ke kami. kalau 207 itu paling lambat kapan Bu bisa kami UAT ya Bu ya? Paling lambat ini dalam artian di sisi front end SIPD itu udah tersedia LKPP gitu Bu. Karena Kalau kami di tak ya karena kami takut sudah ada update di sisi front end SIPD, tiba-tiba di API kami belum belum update gitu Bu ke production gitu. Izin Bu. nah kalau 207 tuh mending bersurat dari sekarang aja Pak karena memang kami belum ada tanggal tanggal untuk update ke productionnya. Tapi di stage itu sudah selesai kami SIT dengan pihak katalog elektroniknya Pak. Oke Bu, berarti kami Jadi bersurat aja kalaupun Bu ya untuk UAT ya ya. kalaupun untuk pengujian itu sudah tersedia Pak. Kemarin sih pernah sih sudah SAT UAT ya tahun tahun lalu sih sama Pak Rafli. Udah Mm-mm. alhamdulillah bisa Bu kalau di sisi kami yang terlampir banyak rekening ke bank lain. Cuman yang saya pastikan tadi yang payment evidence ya Bu ya karena dia Ya, harus akumulasi ya apanya adminnya ditanggung ya. ke penerima gitu Bu. Mungkin hanya di situ sih. Makanya tadi saya mau menyampaikan itu biar ada persiapan di sisinya Bank Sumut untuk environment development jika diperlukan SIT dan UIT gitu Bu. Ya. Berarti bersurat ya Bu ya kalau 207 ya Bu ya. Boleh Pak, nanti bersurat aja Pak. Mau itu testing 207 ataupun yang 312 Pak. Langsung tujuannya ke Pusdatin Kemendagri ya Pak. Siap Bu. Siapa Pak? Terus izin Pak, tadi yang Iya, eh, konfirmasi juga terkait yang loan tadi, yang pinjaman Pak. iya siap Bu. Itu Nah, gimana itu Bu? betul Pak, itu jadi pengurang nanti ke saldo RKUD-nya. Jadi untuk portofolio pemerintah daerah itu kan nanti kita akan ngejumlahin yang deposit sama saldo ya Pak ya. Nanti pengurangnya itu yang beban pinjaman sepanjang tahun ternyata Pak. Beban pinjaman sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya kewajibannya sudah ada, itu jadi pengurang saldonya nanti Pak. Berarti yang kami kirim di loan itu adalah sisa ya Bu ya. Sisa untuk Iya, berarti walaupun sisa kalau dia punya dua pinjaman ya, kami akumulasikan sisanya Bu ya. iya. Pinjaman A, Sepertinya bisa pinjaman B gitu. iya Pak, diakumulasikan saja Pak. Izin Bu, saya masih belum ini nih, belum klub yang terkait pinjaman. Ini maksudnya akumulasi kewajiban sepanjang tahun yang ditampilkan atau yang menjadi pengurang RKUD atau sisa pinjaman tadi. Saya agak belum pas tadi yang karena kan ada Ibu sampaikan kalau misalnya sudah muncul kewajiban di sepanjang tahun itu sebagai pengurang Iya. eh, atau sisa pinjaman di posisi air sisa pinjaman pada saat ini gitu. Oh iya Pak. Kalau di kami sebenarnya Pak yang pencatatan pencatatan penatausannya Pemda itu ada contoh Pak yang transaksi kontraktual. Nah, kalau kontraknya dibuatkan itu sebenarnya udah ada sorry kewajiban eh, beban kewajibannya pemerintah daerah untuk dibayarkan gitu Pak kontraknya sampai akhir tahun. Itu yang dijadikan pengurang. Nah, tadi juga mau saya konfirmasi Pak kalau misalnya kayak beban sorry. Kayak misal yang kontrak tuh yang harus dibayarkan sepanjang tahun itu BPD bisa nge-capture nggak Pak? Atau cuma yang beban pinjaman yang seperti apa yang bisa di-capture oleh BPD-nya Pak? Izin Bu menanggapi. Eh, Iya. ada tiga tadi Bu ya. Kayak saya Hmm. sampaikan di awal, seperti yang saya sampaikan di awal. Kami bisa ngasih plafon ya. Plafon ini berapa pinjaman dia Bu? Mm-mm. Dia buka pinjaman berapa? Kami juga bisa kasih angsuran bulanan pada saat ataupun kewajiban dibayar dia di bulan itu berapa.
Yang ketiga, kami bisa ngasih informasi sisa pinjamannya setelah beberapa kali dia ngangsur gitu. Oh, ini baik Pak. Kalau maaf Pak, saya masih kurang familiar ya Pak. Maaf kalau banyak Hmm. bertanya. Kalau Ya, Bu. plafon itu berarti itu sudah jadi pinjamannya Pemda Pak. Sudah, sudah Bu. Oh, oke. Tapi mereka batas pembayarannya Pak, itu apakah sampai akhir tahun atau bisa berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya? Angsuran itu bulanan Bu, ya per bulan Bu. Oh, baik Pak. Berarti Iya, ada total pinjaman yang plafon itu ya Pak ya. Kemudian betul. ada sisa pinjaman ya Pak. Ada sisa pinjaman, berarti dia udah dikurangi beberapa kali dia ngangsur, nah sisanya berapa lagi gitu kan. Oh, sebentar Pak. Berarti Pak, kalau plafon itu misal di tahun ini mereka buka pinjaman 1 miliar misalnya Pak. Betul. Berarti kalau misalnya mereka sudah angsur 200 juta, apakah di plafonnya tetap 1 miliar Pak? Plafonnya tetap 1 miliar Bu. Oh, baik Pak. Berarti yang berubah itu di sisa pinjamannya ya Pak? Sisa pinjaman Bu, betul. Oh, oh baik Pak. Berarti kalau kayak gitu Pak, harusnya yang sisa pinjaman Pak yang kita bawa Sisa informasinya. pinjaman ya. Iya. Oke, sisa Karena berapa? mau cek ini Pak, portofolio Pemda di waktu tertentu gitu. Iya, iya. Hmm. Kalau Berarti sisa pinjaman itu berarti bisa di. memastikan ya Bu, berarti sisa pinjaman ini yang menjadi pengurang dari RKUD Bu ya. Iya betul Pak. Sepertinya akan dibuat seperti itu Pak. Oh, baik baik. Saldo RKUD nggak kami kurangi kan Bu? Atau kayak mana? Saldo, iya saldo RKUD Pak, nggak usah Pak. Nanti paling Ah, dari kami yang iya, nge-breakdown betul. saldo RKUD-nya berapa, Karena kami depositnya berapa. bulat-bulat dapat dari core banking kan saldo hari ini berapa gitu kan kami kasih gitu Bu. Ledger Berit sama availability saldonya berapa kan di situ. Iya Pak. Memang yang tercapture yang dibutuhkan untuk monitoring seperti itu Pak. Jadi biar mereka yang kelola Ya. kebutuhannya Pak. Karena kemarin kan ada beberapa ada Pemda yang diduga pelit gitu Pak. Jadi Oh, bukan diduga sih. Jadi udah masuk warning gitu Pak. Karena iya, pengelolaan iya. keuangan daerahnya. Jadi itu mungkin yang jadi dasar dari Kemendagri untuk ngecek berapa pinjaman dan depositonya Pemda gitu Pak. Karena informasi di RKUD itu ternyata apa namanya belum memenuhi seluruhnya gitu Pak. Oke. Kurang lebih. Ada Bang Deddy lagi dari VA sebelum aku masuk teknis sedikit. Yang VA tadi, yang VA. untuk pembayaran dari RKUD itu eh, biasanya untuk pembayaran apa ya Bu? Karena biasanya kalau untuk yang payment-payment biasanya itu kan masih di OPD Bu ya, pakai CMS-CMS bank seperti itu Bu. Kalau yang dari RKUD, boleh kasih contoh ya Bu? Pembayaran apa aja yang udah jalan? Kalau Mas Yuda mungkin bisa dibantu Mas, karena yang biasa pegang transaksi di Mas Yuda Pak. Jadi Hmm. mungkin Mas Yuda yang lebih paham. Baik Pak, gimana Pak izin Pak? Bisa diulang Pak? Yang untuk pembayaran VA masih ada. Yang saat ini yang sumbernya RKUD untuk pembayaran VA itu biasanya untuk pembayaran apa ya Mas? Karena kalau pembayaran operasional masing-masing OPD kan biasanya itu dari rekening OPD dan dari RKUD-nya itu hanya ngasih UP atau GU itu ke OPD-nya masing-masing. Nah kalau untuk payment VA ini yang untuk pembayaran yang seperti apa? Boleh kasih contoh ya Mas? Biar Baik kita Pak, pun eh, jelas nih. baik Pak izin Pak izin menjawab dua eh, jenis transaksi menggunakan VA eh, untuk bank yang sebelumnya kami infokan atau info-info yang kami dapat dari bank sebelumnya. Ini ada tiga sih Pak biasanya Pak. Yang pertama itu BPJS Kesehatan, terus ada PDAM juga Pak. Nah, PDAM-nya berarti dari RKUD langsung, Mas ya? Iya, kalau dari info dari bank yang sebelumnya saya dapatkan itu iya Mas. Hmm.
Oke, Pak Dedi, jelas. Itu aja dulu. Oke, izin. Saya ada masuk sedikit teknis ya di VA ini. Eh, Terkait dengan partner service ID, Pak Yuda, Akhir atau Bu Nurul, ini bank yang ngasih ya Bu ya. Betul Pak. Ini Iya akan Pak. kami kasih list ya ke timnya Pusdatin untuk bayar BPJS, partner service ID-nya berapa, untuk PDAM berapa gitu ya, Pak Bu. Betul Pak. Nanti di list saja, nanti data-data dari list Bapak tersebut, nanti kita daftarkan juga di SCPD Pak. Kalau informasi emon ini, emon, emon ya, ini adalah waktu inquiry emon ya, ada value currency. Value-nya ini kami itu kan tagihan ya Pak ya, tagihan dia berapa ya waktu saat dia inquiry, itu kami jumlahkan tagihan bulanan plus denda plus admin atau yang ditagihkan aja Pak. Yang tagihkan ini tentunya pokok dan denda gitu. Karena di dalam hal pembayaran lah, kayak masing-masing kita bayar rekening apa ya, rekening ID pelanggannya rumah masing-masing pasti ada admin ya dari masing-masing bank gitu. Itu informasi jumlahnya ini apakah kami jumlahkan dengan adminnya atau hanya sebesar kewajibannya saja? Baik Pak, izin menjawab Pak. Untuk yang eh, data amount dari value-nya sendiri, kita ngikut ke bank sih Pak biasanya Pak. Tergantung kebutuhan dari banknya. Kalau dari sisi Bank Sumut sendiri Pak, per VA-nya tuh biasanya termasuk apa aja ya Pak ya? Gimana Pak? Iya Pak, izin Pak. Buat Hmm. dari VA-nya sendiri biasanya pembayarannya termasuk apa saja ya Pak ya? Hmm. Saat ini kalau di implementasi awal ya Pak ya, yang di Bank Sumut ini eh, dua kategori tadi yang BPJS Kesehatan sama PDAM tadi udah kami masukkan Pak. Kemudian ada nanti kami masukkan juga untuk pembayaran PKB juga Pak. Ini sangat perlu juga Pemda ternyata untuk bayar kendaraan dinas Pak. Oke, baik Pak. Kendaraan dinas, kemudian eh, mungkin itu ya Pak ya yang jadi tambahan kami. Mungkin selanjutnya jika ini udah live gitu, sering berjalan waktu, kami akan nambahkan semua payment yang ada di sisi kami. Contohnya kayak bayar PLN ya Pak ya, PLN kayak bayar apa ya, mungkin ada tiket pesawat dan lain sebagainya gitu Pak, pembayaran tiket, pembayaran eh, yang dibutuhkan Pemda saat ini itu sebetulnya itu sih Pak, air sama BPJS juga sih Pak. BPJS Ketenagakerjaan nanti berurutan kita masukkan juga Pak. Baik Pak, izin Pak. Untuk data list-list itu nanti ketika berjalan nggak apa-apa Pak. Nanti diupdate terus ke kita Pak. Nanti Betul. dari sisi kita eh, tinggal menambahkan data untuk tiap-tiap servisnya Pak. Itu udah oke. Kalau dari value-nya sendiri Pak, izin Pak. Dari amount-nya, tadi kan ada beberapa hal ya Pak ya, yang bisa dimasukkan ya Pak, ya. Dari denda Mm-mm. tadi sama admin ya Pak, kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, kalau dari sisi Bank Sumut sendiri Pak, ini eh, per VA, satu VA ini sudah mencakup keseluruhan itu atau bagaimana Pak? Jadi kalau dia nanti tagihannya misalnya ya, dia mau bayar PDAM ya, PDM dinas, satu dinas, nanti kami tergantung kebutuhannya teman-teman Pusdatin ya. Makanya tadi ada pertanyaan mau ditambahkan admin atau mau digabungkan. Kalau kami bisa memisahkan, bisa menggabungkan gitu Pak. Cuman di sini jujur ya Pak ya, hal ini kan pembayaran air seperti air kan kita ada B2B juga ya, bisnis to bisnis dengan PDAM-nya.
kita ada sharing fee juga ke sana Pak gitu Pak. Jadi kalau misalnya ini dinolkan, tentunya kita kebingungan ini adalah beban siapa untuk di di ditanggung gitu Pak admin ini. Baik, Pak. Kalau begitu izin menjawab, Pak. Kalau dari sisi SIPD sendiri sebenarnya dari kita tidak ada ketentuannya, Pak. Nggak ada ketentuan ya Pak ya. Itu Pak, jadi mungkin bisa enaknya dari Bank Sumut dan nanti Pemdanya juga Pak, biar Pemdanya tidak ya. kebingungan. Betul Pak. Kalau mau ditambahkan disatukan ke satu nomor PA untuk denda sama admin juga nggak apa-apa Pak. Cuman paling nanti diinfokan saja berarti ke Pemdanya juga ya Pak, ya, bahwa per VA ini sudah termasuk pembayaran-pembayaran yang tadi Bapak sebutkan itu Pak. Kalau kalau Pemda itu Pak, sebelum dia menerbitkan pembayaran kayak tagihan PDAM lah misalnya itu, berarti dia akan melakukan cek dulu tagihannya ya Pak ya di VA inquiry ini ya. Betul Pak. Nanti dari sisi SIPD ini ada inquiry VA-nya dulu Pak. Dasar itulah yang dia bikin untuk SP2D sesuai dengan nominal pada saat inquiry, betul ya Pak? Betul Pak. Berarti ada di front end CPD saya sambil meraba-raba ya Pak. Ada di front Iya, end CPD itu cek tagihan dulu terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Ada betul ada Pak. ada ada inputkan kode bayarnya, kemudian dia pilih PDAM, kemudian dia input kode bayar, kemudian inquiry gitu ya. Oh, tagihan sekian gitu ya Pak. Betul Pak, izin Pak. Kalau dari sisi SIPD sendiri nanti data-data tersebut beserta amountnya nanti dimasukkan pada daftar rekanan Pak. Nanti jenis rekanannya Pemda memilih jenis Oh, PA Pak. Betul Pak. Nanti mungkin ini bisa terlihat lebih jelas pada UIT Pak. Tapi untuk gambaran kasarnya nanti Pemda memasukkan nomor PA beserta maunya. Nanti pada saat memasukkan data tersebut terjadi validasi juga Pak. Nanti dari sisi kita SIPD melakukan hit ke bank untuk melakukan inquiry VA-nya Pak. Nanti dari situ eh, SIPD memvalidasi juga apakah amount yang dimasukkan pada daftar rekanan itu sama atau tidak dengan data yang kita terima di bank Pak. oh ada validasi di sisi front end ya Pak ya. Betul, lebih ke back end sih Pak, tapi emang Backend ya. nempel front end juga. Oke. Nah, ini beda beda sudut pandang bisa bahaya nih masalah admin ini. Nanti Pemda bikin tagihannya misalnya dia kan ada mobile banking nih misalnya Pak ya. Cek bulan Ya, Pak. ini tagihan air minum sekian gitu kan. Ternyata pas di inquiry bank itu kan menjumlahkan ya dengan admin misalnya 1.000 aja gitu. Itu pasti di sisi backend SIPD pun ada pengecekan ya. Iya, jadi kalau dari sisi kita sendiri sebenarnya tidak strict Pak, untuk misal di Hanya VA ini masuk denda yang admin atau tidak dan yang dendanya atau tidak. Tapi mungkin untuk amount uh, inquiry dan amount yang harus dibayarkan nanti pada saat transfer bisa disamakan aja paling ya Pak ya. Kalau mau masuk siap. eh, yang tadi Pak. Baik, Pak. eh Inquiry ya, inquiry ini berarti oke. eh Kalau misalnya pembayaran ini kan Pak, sewaktu-waktu kadang dia PA ya, PA inquiry, time out gitu. Pada saat inquiry ataupun pada saat payment itu kami merespon ke sisi SIPD front end-nya, ke sisi SIPD ya, middleware SIPD-nya apa ya Pak ya? Karena kami pun dari bank ke biller ya dalam hal ini PDAM ya. Misalnya tembok juga gitu atau terjadi putus jaringan di sisinya eh, eh, dealer itu kita kan respon gagal ya. Kalau ke sisi SIPD-nya kami callback itu apa ya? Misalnya pada saat inquiry ataupun pada saat payment gitu Pak.
Kalau dari sisi SIPD-nya sendiri, eh, bisa di time out kan juga sebenarnya Pak, nggak apa-apa. Atau nanti masuk ke ini Pak, ke sebentar Pak. Saya sambil cek ke test case yang di SIT apa ya. Seharusnya di test case SIT ini sudah mencakup negatif case Pak. Berarti kita temotkan aja Pak ya. Ataupun general error bisa juga ya di callback ya Pak ya. Iya Pak, benar Pak. Nanti Nah, di oke, errorkan saja. Cuman eh, nanti mungkin bisa diresponnya dimasukkan juga. Kalau respon eh, message-nya itu error dari pihak ketiganya mungkin Pak ya. Jadi siap. Pemda juga tidak bingung nanti error dari sisi mana dia Pak. Oke. eh Kalau terkait bill code ini dia apa ya Pak ya kami respon ini. Bill detail ini, bill code ini gimana ya Pak ya? Kode pilihan Dilepas untuk dari pilihan user. responnya ya Pak ya. Kalau case-nya begini Pak, bayar tagihan air ya Pak ya, tagihan air, tagihan bulan ini misalnya dia 50.000. Nah, di bill code ini kami kirim 01, bill no-nya sesuai dengan kode bayarnya, nama 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 pemilik tagihannya, kode produk mandatory, the amount, currency. Nah, ini bill code ini kode pilihan, maksudnya gimana Pak gitu? Oke Pak, izin Pak, untuk build code-nya sendiri ini kode kode ini Pak sebenarnya dari sisi SIPD Pak, mungkin nanti kita bisa kirimkan juga listnya ke Bank. Jadi ini tuh kode dari sisi SIPD-nya sendiri Pak, service-service yang bisa maksudnya service eh, maksudnya kode per servisnya Pak, tapi itu nanti di generate di SIPD seperti di partner service ID yang nantinya mengirimkan list ke SIPD, nanti kita bisa mengirimkan kodenya juga Pak ke sisi bank. Tapi ini izin saya konfirmasi dulu ke tim ya Pak ya Ya, Pak. untuk detail selanjutnya. Asumsi awal kami begini Pak Yuda, kami kira bill code ini, contohnya bayar PDAM ya Pak ya, dia Pemda ini rekening airnya ini mengalami tunggakan lah misalnya Pak, dia 3 bulan. Nah, di biller itu bisa sih mengirimkan per masing-masing bulan. Bulan ini tagihannya berapa, bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa gitu. Atau apakah bill code ini cukup dikasih respon ke SIPD 01 dengan jumlah total tagihan tadi gitu Pak. Itulah yang saya bilang tadi, denda tadi, ikut denda gitu. Saya minta izin Pak untuk bill code ini sepertinya saya butuh konfirmasi ke tim lagi Pak. Oh, timnya Pak ya. Iya, izin Pak nanti paling untuk bill code kita lanjut konfirmasi lewat WA saja paling ya Pak ya. Maaf Pak, Yuda kurang ini Pak. Ya, apanya suaranya Pak? Kurang jelas. Bagaimana Pak tadi?
Masa nggak tahu 3160 dia. 3160